Hai, selamat datang di Sleep Candle Story. Channel ini bertujuan untuk bercerita sebagai pengantar tidur Anda. Nyamankan posisi Anda dan berusahalah untuk tidur. Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina adalah seorang dokter Persia terkemuka yang menjadi filsuf muslim serta perintis ilmu kedokteran dunia. Lahir pada tahun 980 di Bukhara di Uzbekistan, Ibnu Sina mendapatkan dukungan dari kerajaan setelah mengobati Raja Bukhara dan Hamadan. Ahli diagnosis dengan nama Latin Avicenna ini mengasah keterampilannya yang luar biasa di bidang-bidang yang diabaikan oleh orang lain. Dia menggabungkan pengetahuan ilmiahnya dengan pertanyaan filosofis yang dirinci dalam studinya Al-Qanun fil Tibb atau The Canon of Medicine dan Kitab Al-Shifa atau Kitab Penyembuhan. Penyelidikan filosofisnya kompleks, menggabungkan perspektif Aristotelian dan Platonis dengan teologi Muslim. Paradigmanya pun canggih, yang dapat membagi semua pengetahuan menjadi teori seperti matematika, fisika, kimia, astronomi, dan metafisika, juga ilmu praktis seperti filsafat, etika, ekonomi, dan politik. Sementara pandangan rasionalnya tentang hakikat Tuhan dan kehidupan membuatnya menyimpulkan bahwa ada tempat untuk dunia jasmani dan rohani. Karya pemikirannya dikagumi di seluruh dunia. Paling mencolok salah satunya penghormatan untuknya terlihat di aula utama Fakultas Kedokteran Universitas Paris. Kisah Ibnu Sina dapat menjadi dokter muda dimulai saat ia berusia masih 13 tahun. Ketika dia memulai mempelajari ilmu medis dan dengan cepat mendapatkan reputasi yang baik. 3 tahun kemudian, dia mendedikasikan semua usahanya untuk belajar kedokteran, dan status sebagai dokter terkenal kemudian diraihnya saat berusia 18 tahun. Dalam periode itu, dia berhasil menyembuhkan Nuh Ibnu Mansur, yang merupakan penguasa Samanids pada saat itu. Padahal semua tabib terkemuka saat itu sudah putus asa menangani penyakit Sultan Nuh II. Atas usahanya yang besar dan juga jasanya, tabib muda ini diperbolehkan mengakses perpustakaan Sultan yang luas dan berisi manuskrip langka. Itulah yang memfasilitasi kegiatan penelitiannya. Saat menginjak usia 22 tahun, ayahnya wafat dan dia memutuskan untuk pindah ke Jurjan dekat Laut Kaspia dan mengajar tentang logika serta astronomi. Kemudian, dia pergi ke Rey dan Hamadan yang keduanya berada di Iran saat ini untuk menulis dan mengejar karya-karyanya yang menjadi kegiatan utama dalam perjalanan ini. Dari Hamadan, dia pindah ke Isfahan yang sekarang berada di Iran Tengah dan menyelesaikan tulisan-tulisan epiknya di sana. Namun, akibat karena terus melakukan perjalanan dan terlalu banyak mengarahkan tenaga mental serta diperburuk oleh kekacauan politik, kesehatannya pun memburuk. Pada dekade terakhir dalam hidupnya, Ibnu Sina menghabiskan waktunya untuk melayani seorang komandan militer ala Al-Daulah Muhammad. Selain sebagai dokter, sastrawan umum, dan konsultan ilmiah, dia juga membantu selama komandan itu ikut dalam kampanye. Salah satu kontribusi Ibnu Sina yang paling penting bagi ilmu kedokteran adalah bukunya yang terkenal, Al-Qanun fi Al-Tibb atau The Canon of Medicine, yang dikenal sebagai kanon di Barat. Buku ini adalah ensiklopedia kedokteran 5 jilid besar
Isinya mencakup lebih dari 1 juta kata. Di dalamnya pun terdiri dari pengetahuan medis yang tersedia dari sumber kuno dan Muslim. Buku ini juga diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dan digunakan sebagai teks kedokteran standar di universitas-universitas Eropa hingga pertengahan abad ke-17. Terdapat juga karya besarnya yang lain seperti The Book of Healing yang merupakan ensiklopedia ilmiah dan filosofis. Buku ini dimaksudkan untuk menyembuhkan jiwa dan dibagi menjadi 4 bagian seperti logika, ilmu alam, matematika, dan metafisika. Di dalam teks medisnya, Ibnu Sina juga mengidentifikasi penyakit menular seperti TBC, dan beberapa abad sebelum Louis Pasteur, dia juga menemukan kemungkinan penyakit yang dapat menyebar melalui air dan tanah. Dia bahkan menyelidiki kesehatan emosional seseorang jauh sebelum teknik biofeedback diperkenalkan. Kontribusi lainnya antara lain deskripsi meningitis, berbagai bagian mata dan katup jantung, dan bagaimana saraf berkontribusi pada nyeri otot. Kemajuan yang dibuat dalam bidang anatomi, ginekologi, dan pediatri begitu canggih. Alhasil bukunya segera menjadi buku teks utama yang digunakan di sekolah kedokteran Eropa hingga abad ke-17. Di dalam bukunya, ia mengembangkan sistem logikanya sendiri yang dikenal dengan logika Avicennian. Dalam matematika, Ibnu Sina menjelaskan tentang konsep aritmatika. Sementara dalam dunia astronomi, dia mengusulkan bahwa Venus lebih dekat ke matahari daripada bumi. Dia juga menemukan alat untuk mengamati koordinat bintang dan menyatakan bintang-bintang itu bercahaya sendiri. Jika ditotalkan, Avicenna menulis lebih dari 400 karya, dan sekitar 240 diantaranya masih bertahan. Pencapaian Ibnu Sina menemukan kebenaran tertinggi ilmu pantas mendapatkan perhatian. Konsepsi tentang realitas dan penalaran yang dia miliki berputar di sekitar Tuhan. Sebagai prinsip dari semua eksistensi, dia berpandangan bahwa Tuhan adalah intelek murni dan sumber dari segala sesuatu. Namun karena kebutuhan, manusia dipanggil untuk menggunakan konsep nyata yang sekarang disebut ilmu pengetahuan. Dengan demikian, manusia dipanggil untuk mengembangkan dan menggunakan aturan logika untuk memenuhi kebutuhannya. Konsep dasar logika yang Ibnu Sina andalkan dikembangkan dari gurunya, yaitu Aristoteles. Dari konsep sang guru, dia menambahkan pandangannya tentang pentingnya kebutuhan manusia untuk mendapatkan pengetahuan untuk kemajuan hidupnya. Dan meskipun semua kecerdasan berasal dari Tuhan, menurutnya, kemampuan seseorang untuk memperoleh pengetahuan menentukan cara pandangnya. Untuk mencapai itu semua, manusia perlu meningkatkan kehidupan mereka dengan mengembangkan keseimbangan antara kebutuhan fisik dan spiritual, dengan iman menjadi salah satu dari beberapa bahan utama yang menopang kehidupan. Menurut Ibnu Sina, Tuhan adalah sebagai titik tertinggi di atas intelek murni, tidak bertentangan dengan upaya manusia untuk mencari ilmu pengetahuan. Sebab dengan ilmu pengetahuan itu, manusia justru dapat lebih memahami keagungan Tuhan. Dengan segala pencapaian yang telah dicapainya, Ibnu Sina akhirnya meninggal pada bulan Juni tahun 1037 pada usia 58 tahun dan dimakamkan di Hamedan, Iran. Sekian cerita singkat kita
tentang Ibnu Sina, seorang filsuf muslim perintis ilmu kedokteran dunia. Semoga kisahnya dapat memberi manfaat, dan mohon maaf bila ada kesalahan atau kurangnya informasi dari yang kami sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat tidur, kawan.